Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali tafsir tafsir Ibnu Katsir masih di surat Al-Fatihah. Sekarang halaman ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir isti'azah dan hukum-hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun." Jika kamu membaca Al-Quran, hendaknya kamu minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya syaitan itu tidak memiliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-nya. Sesungguhnya kekuasaannya syaitan itu hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya menjadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Quran Surat An-Nahl ayat 98 sampai 100. Yang masyhur menurut jumhur ulama bahwa isti'azah dilakukan sebelum membaca Al-Quran guna mengusir godaan syaitan. Menurut mereka, ayat yang berbunyi فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Jika kamu membaca Al-Quran, maka hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Artinya, jika kamu hendak membaca Al-Quran, sebagaimana dalam firman yang lain, "Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum." Jika kamu mendirikan sholat, maka basuhlah wajah dan kedua tanganmu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Artinya, jika kalian hendak mendirikan sholat. Penafsiran seperti itu didasarkan pada beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad berkata, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mendirikan sholat malam, beliau membuka sholatnya dan bertakbir seraya mengucapkan Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji bagimu. Maha agung namamu dan maha tinggi kemuliaanmu. Tidak ada ilah yang hak melainkan Engkau. Kemudian beliau mengucapkan La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang hak kecuali Allah sebanyak 3 kali. Setelah itu beliau mengucapkan A'udzubillahis sami'il alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa tafsihi. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk, dari godaan, tiupan, dan hembusannya. Hadis ini diriwayatkan juga oleh 4 penyusun kitab As-Sunan dari riwayat Ja'far bin Sulaiman, dari Ali bin Ali Ar-Rafa'i. At-Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini merupakan hadis yang paling masyhur dalam masalah ini. Ada yang menafsirkan kata al-hamzu dengan cekian sampai mati, an-nafkhu dengan kesombongan, an-nafsu dengan syair. Al-Bukhari meriwayatkan dari Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu, ia berkata, ada 2 orang yang saling mencela di hadapan Rasulullah SAW, sedang kami duduk di hadapan beliau. Salah seorang dari keduanya mencela lainnya dalam keadaan marah dengan wajah yang merah padam. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku mengetahui suatu kalimat yang jika ia mengucapkannya, niscaya akan hilang semua yang dirasakannya itu. Yaitu ia mengucapkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kemudian para sahabat berkata kepada orang itu, tidakkah engkau mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW? Orang itu menyahut, sesungguhnya aku bukanlah orang yang tidak waras. Hadis di atas juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasai melalui beberapa jalur sanad dari Al-A'mash.
Hukum isti'azah. 1. Jumhur ulama berpendapat bahwa isti'azah itu sunnah hukumnya, bukan wajib yang bila ditinggalkan maka berdosa. Diriwayatkan dari Imam Malik bahwasanya ia tidak membaca ta'awudz dalam sholat wajib. 2. Dalam kitab Al-Imla, Imam Syafi'i mengatakan dianjurkan mengeraskan bacaan ta'awudz, tapi jika ia dibaca perlahan juga tidak apa-apa. Sedangkan dalam kitab Al-Um, beliau mengatakan boleh memilih antara membaca ta'awudz secara jahr ataupun sirri. Menurut beliau juga, jika seorang membaca ta'awudz dengan lafaz A'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka itu sudah cukup baginya. 3. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad Asy-Syaibani, ta'awudz yang dibaca dalam sholat adalah ta'awudz untuk membaca Al-Quran. Sedangkan Abu Yusuf berpendapat bahwa ta'awudz itu justru dibaca untuk mengerjakan sholat. Berdasarkan pendapat yang terakhir ini, maka makmum tetap membaca ta'awudz meski ia membaca ayat Al-Quran. Dan dalam sholat Aid, makmum membaca ta'awudz setelah takbiratul ihram, yaitu sebelum takbir-takbir Aid. Sedangkan menurut jumhur ulama, ta'awudz dalam sholat dibaca setelah selesai seluruh takbir, yaitu sebelum membaca Al-Fatihah atau surat Al-Quran. Di antara manfaat ta'awudz adalah untuk menyucikan mulut dari kata-kata yang tidak bermanfaat dan buruk. Ta'awudz ini dibaca sebelum membaca firman Allah. Ia merupakan bentuk memohon pertolongan kepada Allah sekaligus pengakuan atas kekuasaannya dan kelemahan serta ketidakberdayaan hamba dalam melawan musuh yang sesungguhnya ini, yaitu syaitan, yang tidak tampak, yang tak seorang pun mampu menolak dan mengusirnya kecuali Allah yang telah menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila." Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka dan cukuplah Rabbmu sebagai penjaga. Quran surat Al-Isra ayat 65. Para malaikat telah turun untuk memerangi musuh dari kalangan manusia. Barang siapa dibunuh oleh musuh yang bersifat lahiriah, yang berasal dari kalangan manusia, maka ia meninggal secara syahid. Namun barang siapa dibunuh oleh musuh yang bersifat batiniah atau syaitan, maka sebagai torid atau terusir. Dan barang siapa dikalahkan oleh musuh dari kalangan manusia, maka ia akan mendapatkan pahala. Namun barang siapa dikalahkan oleh musuh yang bersifat batiniah, maka ia tertipu atau menanggung dosa. Oleh karena itu, karena syaitan ini dapat melihat manusia, sedangkan manusia tidak dapat melihatnya, maka seseorang memohon perlindungan kepada Rabb yang melihat syaitan, sedang syaitan itu tidak melihatnya Allah. Pengertian isti'azah. Isti'azah atau al-isti'azah, tulisan Arab, berarti memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan setiap yang jahat. Kata al-ayyazah menunjukkan permohonan atau pertolongan dalam usaha menolak kejahatan. Sedangkan al-liyaz menunjukkan permohonan pertolongan dalam upaya memperoleh kebaikan. Adapun makna auzubillahi minasyaitonirrajim adalah aku memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk agar ia tidak membahayakan diriku dalam urusan agama dan duniaku atau menghalangiku untuk mengerjakan apa yang telah Dia Allah perintahkan dan menyuruhku mengerjakan apa yang Dia larang. Karena tidak ada yang mampu mencegah godaan syaitan itu kecuali Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar menarik dan membujuk hati syaitan dari golongan manusia dengan cara menyodorkan sesuatu yang baik kepadanya agar terhindar dari kejahatannya. Sedangkan untuk syaitan dari golongan jin, Allah memerintahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah karena mereka tidak menerima pemberian dan tidak dapat dipengaruhi dengan kebaikan. Tabiat mereka jahat dan tidak ada yang dapat mencegahnya darimu kecuali Rob yang menciptakannya.
Makna di atas terkandung dalam 3 ayat Al-Quran, dan saya belum mengetahui ada ayat lain yang menjelaskan makna tersebut. Pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan kebaikan dan berpaling dari orang-orang bodoh. Quran surat Al-A'raf ayat 199. Ayat ini berkenaan dengan muamalah terhadap musuh dari kalangan manusia. Pada lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani naz'un fasta'idz billah innahu sami'un alim." Dan jika kamu ditimpa suatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-A'raf ayat 200. Kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun, idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifuna wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami Allah lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Dan katakanlah, ya Rabbku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada engkau ya Rabbku dari kedatangan mereka kepadaku. Quran surat Al-Mu'minun ayat 96 sampai 98. Ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamimu wa ma yulaqqaha illa allazina sabaru wa ma yulaqqaha illa zu haddin adim wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang sabar. Dan tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surat Fussilat ayat 34 sampai 36. Dalam bahasa Arab, kata syaiton berasal dari kata syatona yang berarti jauh. Jadi tabiat syaitan itu sangat jauh dari tabiat manusia. Dan karena kefasikannya, dia sangat jauh dari segala macam kebaikan. Ada juga yang mengatakan bahwa kata syaitan itu berasal dari kata syaton atau terbakar, karena ia diciptakan dari api. Dan ada juga yang mengatakan bahwa kedua makna tersebut benar, tapi makna pertama yang lebih benar. Menurut Sibawai, bangsa Arab biasa mengatakan tasyaitona fulanun, jika fulan itu berbuat seperti perbuatan syaitan. Menurutnya, jika kata syaitan itu berasal dari kata syato, tentu mereka mengatakan tasyaito. Jadi yang benar kata syaiton itu berasal dari kata syatona, yang berarti jauh. Oleh karena itu, mereka menyebut syaiton untuk setiap pendurhaka, baik jin, manusia, maupun hewan. Berkenaan dengan hal itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura." Dan demikianlah kami Allah jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh
yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Quran Surat Al-An'am 112. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad disebutkan hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aba Dzarrin ta'awwaz billahi min syayatini al-insi wal jinni." Fakultu awalil insi syayatin. Qala na'am. Wahai Abu Dzar, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan-syaitan dari jenis manusia dan jin. Lalu aku bertanya, apakah ada syaitan dari jenis manusia? Jawab beliau, ya. Sedangkan dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Dzar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yaqta'u as-salah al-mar'atu wal himaru wal kalbu al-aswad. Fakultu ya Rasulullah ma balul kalbi al-aswadi minal ahmari wal asfar. Faqala al-kalbu al-aswadu syaitan. Yang dapat membatalkan sholat itu adalah wanita, keledai, dan anjing hitam. Kemudian kutanyakan, ya Rasulullah, mengapa anjing hitam dan bukan anjing merah atau kuning? Beliau menjawab, anjing hitam itu adalah syaitan. Kata ar-rajim berwazan fa'ilun. Fa'ilun atau subjek, tapi bermakna maf'ulun, objek. Artinya, syaitan itu terkutuk dan terusir dari semua kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Sesungguhnya kami Allah telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami Allah jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan. Quran Surat Al-Mulk ayat 5. Baik, itu sampai halaman 20 di edisi kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.